Selamat datang kembali di channel Putra Ritoyan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi pencatatan surat masuk dan juga surat keluar yang nanti akan dilengkapi dengan disposisi serta laporan surat masuk, surat keluar, dan laporan disposisinya. Nah, pastikan teman-teman sudah menonton video bagian 1 sebelum video ini ditayangkan. Nah, jadi untuk yang belum sempat menonton atau belum menonton, di deskripsi video ini kami lampirkan atau saya lampirkan link video part 1. Baik, sekarang kita akan coba membuat kembali untuk menempatkan disposisi pada aplikasi ini. Yang pertama, kita harus membuat tujuan daripada disposisinya. Nah, jadi kita tambah tabel baru, silakan pilih menu create, lalu pilih tabel. Nah, di sini kita buat nama tabelnya adalah tabel tujuan disposisi ya. Kemudian pilih OK. Di sini tetap saja kita gunakan ID, lalu di sini kita buat nama. Kemudian di sini jabatan ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung simpan saja. Lalu tabel tujuan disposisinya kita tutup. Kemudian kita akan tambahkan tabel yang baru. Nah, di tabel yang baru ini kita buat nama tabelnya adalah tabel disposisi. Kita pilih OK. Untuk field yang pertama, kita tetap gunakan ID. Kemudian, field yang kedua, kita tambahkan nomor agenda surat masuk. Nah, kemudian untuk data tipenya, kita gunakan number. Kenapa kita menggunakan number? Karena data ini atau field ini nanti akan kita relasikan. Nah, kemudian di bagian lookup-nya, di bagian field properties, silakan pilih lookup. Lalu di sini kita rubah yang awalnya textbook menjadi combo book. Kemudian di bagian row source-nya, kita dapat arahkan ke tabel surat masuk. Nah, diklik titik 3 yang ini ya. Nah, titik 3 yang ini diklik. Lalu di sini kita pilih tabel surat masuk. Nah, kita pilih field yang pertama adalah nomor agenda. Double klik saja. Lalu setelah itu kita pilih pengirim. Nah, jika sudah, selanjutnya klik kanan di sini ya, lalu pilih save. Nah, setelah itu langsung kita tutup. Maka akan kembali ke tabel desain di bagian tabel disposisi. Kita tambahkan field yang ketiga, yaitu adalah tujuan disposisi. Nah, di tujuan disposisi ini nanti kita akan arahkan ke tabel tujuan disposisi. Di sini data tipenya harus number, karena ini nanti akan kita relasikan juga. Lalu di bagian lookup-nya, silahkan kita ubah menjadi combo book. Nah, kemudian di bagian row source-nya, klik titik 3 yang ini. Kemudian kita akan pilih tabel tujuan disposisi. Nah, kita masukkan semua field ini karena sedikit ya. ID, nama, jabatan. Nah, kemudian kita klik kanan, simpan langsung. Setelah itu kita tutup. Nah, kemudian jangan lupa ya untuk di bagian kolom count-nya, tadi di sini kan karena kita menggunakan 3 pilihan, berarti di sini harus 3 dan kolom hands-nya juga 3 ya. Atau yes maksud saya. Nah, kemudian di bagian nomor agenda tadi juga sama ya. Kolom count-nya ini agenda ini 2 ya. Kemudian kolom hands-nya juga harus kita pilih menjadi yes apabila di sini no. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya field yang terakhir adalah isi disposisi. Seperti ini. Untuk data tipenya kita gunakan short tag, panjang karakternya menyesuaikan aja ya. Nah, jika sudah, selanjutnya ini dapat kita simpan, klik kanan seperti ini, lalu kita tutup. Langkah selanjutnya, kita akan membuat form untuk tabel tujuan disposisi dan juga tabel disposisi. Nah, sekarang kita akan desain tabel yang pertama.
adalah tabel tujuan disposisi. Kita pilih menu Create, lalu pilih Form. Langsung diklik saja. Nah, di form ini silakan kita desain ya. Caranya, klik kanan, lalu pilih Design View. Kemudian kita tambahkan beberapa button. Nah, untuk button ini sama seperti pada video di part 1, bagaimana cara menambahnya ya. Nah, supaya tidak terlalu lama, bagian ini akan saya persingkat. Oke, baik. Untuk form tujuan disposisinya sudah selesai dibuat. Sekarang kita akan coba masukkan beberapa data ya. Nah, kita masukkan data yang pertama, misalkan nama Abdul ya. Nah, jabatannya misalkan kepala gudang. Kita tambahkan, lalu misalkan selanjutnya misalkan Arif. Di sini jabatannya manajer. Nah, jadi kita tambahkan dua data dulu. Ini kita tutup ya. Nah, kemudian kita akan buat tabel dari disposisi ini menjadi form ya. Pilih atau klik terlebih dahulu tabel disposisinya. Pilih menu Create, lalu silahkan klik bagian Forms. Nah, secara otomatis nanti akan tergenerate ya. Nah, jadi ini kita desain dulu bentuk tabelnya, tetapi sebelum itu kita lihat dulu bentuk daripada form tabel disposisi ini ya. Kita pilih form view dulu. Nah, kalau dia di sini, untuk nomor agendanya kita bisa memilih secara otomatis nanti akan muncul di sini nomor agenda dan pengirimnya. Jadi kita tidak perlu menginputkan ulang. Kemudian tujuan disposisi juga sama ya. ID, kemudian nama dan jabatan. Jadi lebih mudah. Jadi kita tinggal hanya mengisi disposisinya saja. Baik, kita akan coba isi disposisinya atau kita desain form disposisi ini. Kemudian kita perbaharui. Ini kita rubah warnanya. Kita ambil warna yang ini saja. Nah, kemudian untuk warna yang di atas, ini kita rubah menjadi warna putih. Nah, kemudian untuk bagian yang di bawah ini, kita rubah juga warnanya menjadi warna hitam. Nah, di sini kita geser dulu ya, supaya tidak terlalu lebar. Kita simpan dulu, kita ubah namanya jadi form disposisi. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Oke, sudah bagus ya. Kita akan desain, klik pada form, lalu pilih property sheet. Ini kita rubah ke bagian form. Lalu di bagian record selectornya, jangan lupa ini dinonaktifkan. Ini juga sama, dinonaktifkan juga. Lalu di bagian outer, untuk pop-up, ini kita pilih yes, dan juga ini kita pilih yes juga ya. Nah, kemudian supaya mempermudah pekerjaan kita, karena caranya sama, nah di sini saya akan beralih ke form surat masuk ataupun surat keluar. Nah, ini kita copy aja. Nah, kita copy semuanya, lalu kita pastekan di sini. Nah, jadi karena perintahnya, karena fungsinya sama, jadi kita bisa menggunakan data yang ada. Oke, tinggal kita simpan. Kita akan coba aktifkan. Oke, kita akan buat yang pertama, misalkan kita mendisposisikan nomor agenda yang pertama itu misalnya yang ini. Tujuan disposisinya misalnya kepada Pak Abdul, kepala gudang. Isi disposisinya mohon diproses ya. Lalu kita tambahkan. Nah, kita tambahkan juga misalnya yang ini. Misalnya ke Pak Arif,
disposisinya mohon ditindaklanjuti ya. Nah, seperti itu cara membuat form disposisinya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan form cetak ya, form cetak untuk disposisi ini. Tetapi kita harus buat reportnya dulu. Nah, kemudian sebelum kita membuat report, yang harus kita perhatikan data di dalam tabel ini harus kita buat query-nya atau bisa kita relasikan terlebih dahulu. Nah, ini kita tutup ya. Jadi kita pilih yes. Jika ada perubahan yang kita lakukan, kita pilih menu Database Tools, lalu pilih relasi ya untuk merelasikan tabel yang ada. Klik saja Add Table di sini. Nanti di sini akan muncul tabel-tabelnya. Kita pilih tabel disposisi, kemudian tabel surat masuk, lalu tabel tujuan disposisi. Nah, di sini saya akan merelasikan antara tabel surat masuk dengan tabel disposisi. Nah, dari sini saya akan hubungkan ke nomor agenda ya. Nah, di sini kita pilih create saja. Nah, kemudian di sini di bagian tujuan disposisi kita arahkan ke tujuan disposisi. Kita create langsung saja. Jika sudah, kita pilih save untuk menyimpan perubahan. Ini dapat kita tutup. Selanjutnya kita akan buat query, pilih menu create, lalu pilih query design. Nah, kita tambahkan tabel yang pertama adalah tabel disposisi. Lalu setelah itu tabel surat masuk, lalu tabel tujuan disposisi. Nah, jadi seperti ini ya bentuknya, sama seperti yang kita relasikan di awal. Oke, untuk yang pertama kita akan coba masukkan ID disposisinya. Lalu setelah itu kita masukkan nomor agenda. Kita ambil saja nomor agendanya dari sini ya. Kemudian nomor surat, tanggal surat masuk, tanggal diterima, kemudian pengirim, kita masukkan semua perihal, kecuali sekalinya tidak perlu ya. Lalu setelah itu kita masukkan tujuan disposisi, lalu isi disposisi, lalu didisposisikan kepada nama dan jabatannya. Nah, kita akan cek hasilnya di sini ya. Oke, semuanya sudah ada. Jika sudah ada, ini dapat kita simpan. Di sini kita buat namanya key disposisi ya. Pilih oke. Sekarang kita coba lihat dulu hasilnya. Dataset view. Nah, kita bisa perhatikan di sini ID, nomor agenda 1, nomor surat masuk, tanggal surat, tanggal terima, tujuan disposisi, isi disposisi. Di sini semua datanya berelasi, jadi saling terhubung. Nah, jadi dengan query ini nanti yang akan kita buat reportnya. Sekarang kita akan tutup untuk query disposisi ini ya, kita tutup saja. Nah, di sini kita akan buat report, yang kegunaan report ini nanti untuk mencetak lembar disposisinya. Silakan diklik untuk bagian query disposisi ini, diklik, lalu pilih menu create, kemudian pilih report. Nah, kita perhatikan di bagian report ini nanti akan tergenerate secara otomatis untuk report yang nanti akan digunakan dalam mencetak disposisi. Nah, ini harus kita rapikan, kita sesuaikan dengan konsep atau format disposisi yang diperlukan. Nah, caranya seperti ini, klik kanan pada report tersebut, lalu pilih design view. Nah, di sini kita bisa atur sesuai keperluan ya. Mulai dari judul, misalkan di sini kita buat judulnya adalah misalnya lembar disposisi. Nah, kemudian agar pekerjaan kita ini lebih mudah nanti, kita simpan terlebih dahulu ya. Klik kanan, lalu pilih save,
Lalu di sini kita buat namanya R disposisi. Oke, kita simpan ya. Nah, kemudian kita akan susun sesuai susunannya ya. Nah, supaya report ini lebih mudah untuk dirapikan, ini kita Ctrl Alt seperti ini dulu. Nah, kemudian silakan pilih Arrange, lalu kita remove layoutnya ya. Nah, jadi nanti bagian-bagian ini bisa kita geser secara manual. Nah, jadi kita atur saja. Misalnya agenda kita atur ke sini ya. Nah, kemudian bagian yang atas ini kita pindahkan ke bawah. Jadi kita rapikan terlebih dahulu. Nah, nomor surat misalnya kita letakkan di sini. Nah, seperti ini ya. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Kita tarik satu persatu ya. Jadi susunannya seperti ini. Misalkan pengirim kita letakkan di sini. Nah, ini kita pindahkan ke sini ya. Nah, jadi kalau di preview nanti hasilnya atau tampilannya seperti ini. Nah, ini kan masih berantakan ya, jadi perlu kita rapikan. Perihal kita geser di sini, kita letakkan di bawah ya. Nanti kita rapikan. Perihalnya di sini, pengirim. Kemudian bagian yang ini bisa kita geser ke sini. Lalu jika reportnya terlalu lebar, dapat kita kecilkan ya. Jadi report ini kita geser seperti ini. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi ini kita akan perbaharui dulu untuk warna daripada tulisan yang ada di lembar disposisi ini. Biar memudahkan kita Ctrl Alt pada keyboard ya. Seperti ini. Kemudian pilih di bagian format, lalu di sini kita ambil saja warnanya yang hitam. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa mengganti hurufnya. Misalnya kita buat semuanya menjadi Arial. Kemudian ukuran hurufnya juga bisa kita rubah, misalnya 12. Nah, khusus untuk lembar disposisi atau judul daripada disposisi ini kita misalkan buat jadi 18, kemudian kita juga dapat menyesuaikan ya. Nah, kemudian di sini kita sudah lihat susunannya seperti ini. Nah, ini misalkan saya preview ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, pengirim, nomor surat, tanggal surat. Nah, jika di sini masih ada yang keluar, misalnya seperti ini ya, nomor agenda, perihal, ini bisa kita perbaiki. Klik kanan, pilih Design View. Kemudian di sini kita ganti atau kita rubah misalnya nomor surat seperti ini ya. Nah, kemudian ini tanggal surat. Kita sesuaikan saja ya supaya tidak berantakan untuk tampilannya. Kemudian yang ini agak kita geser ke sini. Nah, di bagian ini kita buat seperti ini tanggal terima surat. Nah, di sini kita buat nomor agenda surat masuk ya. Nah, kemudian ini kita geser saja. Nah, seperti ini. Untuk perihal ini bisa kita geser juga. Nah, ini ya. Kita geser seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya di tujuan disposisi ini kita perhatikan ya. Di report view. Nah, tujuan disposisi ini karena menggunakan kode, kita mau di sini langsung nama saja. Ini bisa kita hapus ya. Nah, jadi seperti ini caranya. Nah, ini kita hapus saja tujuan disposisinya. Nah, di sini kita langsung rubah ke nama. Kita geser ke sini. Nah, kemudian yang ini kita hapus. Jabatannya kalau misalkan kita ingin gunakan, bisa saja kita letakkan di bawah. Kalau misalkan tidak ingin kita gunakan, bisa saja kita hapus ya. Di sini kita akan perbaharui dulu tujuan disposisi. Lalu isi disposisinya kita letakkan di bawah seperti ini ya. Nah, isi disposisinya kita letakkan di bawah di sini. Lalu ini kita agak perlebar. Nah, seperti ini supaya nanti isi disposisinya bisa dilihat dengan baik ya. Nah, jabatan ini bisa kita geser ke sini. Nah,
ini ya. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di atas. Nah, kemudian selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita dapat misalkan mengganti background untuk report header-nya. Nah, kita pilih di property sheet. Nah, di report header ini masuk ke tab format. Di sini ada back color. Di sini kita akan pilih menjadi warna putih saja, biar sesuai. Nah, khusus untuk ID, karena ID ini kita gunakan nanti untuk menampilkan data, di bagian ID ini dapat kita hidden atau kita sembunyikan. Nah, caranya kita klik bagian detail yang ini ya. Nah, kita klik, lalu di sini pilih visible, lalu pilih no. Nah, jadi disembunyikan. Nah, untuk bagian back header-nya kita hapus saja. Lalu ini kita coba naikkan sedikit. Nah, kemudian ini kita akan geser ke atas ya. Kita naikkan. Kita blok dulu semuanya. Nah, jadi kita geser naik ke atas. Nah, sehingga ketika nanti ditampilkan, akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini biar rapi, kita akan tambahkan garis. Ini juga kita tambahkan garis. Klik kanan, pilih Design View. Nah, untuk menambahkan garis, caranya kita pilih Report Design, lalu pilih yang ini ya, Line. Lalu kita tempatkan di sini garisnya. Nah, kita buat garisnya di sini ya. Nah, lalu sesuaikan garis tersebut. Kemudian kita lihat hasilnya, pilih Report View. Nah, di sini garisnya udah muncul ya. Sekarang kita akan tebalkan garisnya. Pilih Design View kembali. Nah, pastikan kita masuk di Report Design dan mengaktifkan Property Sheet-nya. Nah, untuk menebalkan garis, di sini kita bisa memilih menu pilihan format, lalu border width-nya kita pilih misalkan ambil yang 3 ya. Nah, sekarang kan kelihatan tebalnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan satu garis lagi di sini. Design View, kita akan tambahkan garis tepat di bawah ini ya, informasi tujuan disposisinya. Nah, jadi kita geser seperti ini. Nah, kemudian kita coba tebalkan sedikit, misalnya kita ambil yang nomor 2. Oke, kita akan simpan dulu, lalu pilih Report View untuk melihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya. Lembar disposisi, pengirim, nomor surat, tanggal terima surat, nomor agenda surat masuk, perihal, lalu tujuan disposisinya kepada Abdul, jabatannya kepala gudang, isi disposisinya mohon diproses. Nah, seperti ini bagaimana konsep untuk membuat lembar disposisinya. Kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan report disposisi ini dengan form disposisi. Nanti pada saat dicetak, yang akan tampil itu adalah disposisi yang dibuat, jadi tidak tampil semua seperti yang kita lihat saat ini. Nah, pastikan kita sudah mendesain reportnya dengan baik. Klik Design View, dan di sini kita pilih Report ya. Report. Nah, kemudian pastikan di bagian pop-up-nya, di sini kita udah pilih Yes, dan di bagian modalnya kita juga pilih Yes. Nah, kemudian di bagian event, di sini ketika reportnya ini aktif, ini akan secara otomatis tampilannya maximize ya. Kalau sekarang kan masih belum, contohnya seperti ini. Kalau kita pilih print preview, nah tampilannya seperti ini. Nah, maunya saya atau maunya kita nanti, report ini akan tampil secara penuh otomatis seperti saat ini. Nah, caranya pilih Design View, kemudian
masuk ke tab event, lalu di sini di bagian unload-nya klik titik 3 ini, kemudian kita pilih macro builder, lalu di sini kita aktifkan maximize window. Seperti ini ya. Jika sudah, simpan, lalu kita tutup. Sekarang kita coba aktifkan. Nah, secara otomatis akan tampil reportnya dengan tampilan maximize ya. Nah, kita akan hubungkan report ini dengan form disposisi. Oke, ini kita tutup saja. Nah, di sini kita masuk ke form disposisi, klik kanan, pilih design view. Nah, jadi ketika report ini nanti tampil, yang akan tampil itu hanya satu lembar disposisi saja. Misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya kita buat lembar kerja atau disposisi baru, ketika kita tekan simpan, data itu akan tersimpan dan akan muncul halaman atau lembar disposisi. Sekarang, klik kanan pada form disposisi, pilih design view. Nah, di sini kita akan tambahkan perintah simpan data ini menjadi simpan dan cetak. Nah, di sini kita pilih build. Nah, kemudian di bagian ini kita akan tambahkan perintah untuk menampilkan report lembar disposisi tersebut. Di sini kita akan tambahkan perintah open report. Nah, perhatikan open report yang akan kita tampilkan adalah reportnya R disposisi. Nah, untuk bentuk view-nya, di sini kita pilih saja print preview. Nah, kemudian untuk kondisinya, di sini kita klik saja titik 3 yang ini ya, atau tanda ini. Di sini kita tambahkan perintah sebagai berikut. Nah, kita perhatikan untuk ID ini adalah nama field yang terdapat pada tabel disposisi. Lalu form disposisi ini adalah form disposisi yang kita gunakan saat ini. Nah, kemudian untuk txt ID ini adalah nama textbook yang tadi kita rubah namanya ya untuk menyimpan data ID. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita dapat memilih OK ya. Nah, ini ya untuk source code-nya. Kita pilih OK. Nah, jika sudah, kita simpan lalu kita tutup. Oke, ini kita tutup ya. Sebelum ditutup, ini kita rubah dulu kalimatnya simpan dan cetak ya. Oke, kemudian ini kita simpan lalu kita tutup. Sekarang kita coba aktifkan ya form disposisinya. Misalkan di sini saya pilih disposisi yang pertama, simpan dan cetak. Secara otomatis nanti akan menampilkan lembar disposisi yang baru ya. Nah, di sini masih ada yang tertinggal, nanti akan kita perbaiki. Oke, kita akan coba buat yang baru, misalnya tambah. Misalkan saya mendisposisikan untuk UD Makmur. Tujuan disposisinya misalkan kepada manajer. Di sini kita isi disposisinya mohon bantuan dana ya. Lalu kita pilih simpan. Secara otomatis nanti datanya itu akan tersimpan juga, lalu lembar disposisinya akan ditampilkan. Nah, ini kita akan perbaiki ya untuk lembar disposisi ini. Klik kanan lalu pilih design view. Ini kita tutup aja. Nah, di sini ada count-nya nih, kita hilangkan aja nih, kita tidak memerlukan ini. Nah, kemudian untuk tujuan disposisi ini kita buat titik 2 seperti ini ya, jabatan. Kita buat titik 2 aja biar memudahkan. Oke, jika sudah seperti ini kita simpan. Bagian yang ini kita bisa perbaharui ya. Nah, jika misalkan kita tidak ingin menampilkan data tanggal dan waktu, ini bisa kita hapus ya. Tetapi kalau misalkan kita merasa ini diperlukan, bisa tetap saja tidak perlu dihapus ya. Oke, ini sudah, kita simpan dulu, kita akan coba buka form disposisi. Simpan dan cetak. Nah, sekarang tampilannya udah rapi ya, udah bisa digunakan. Nah, di sini bisa kita pertebal ya, misalnya untuk
label-label misalnya pengirim, nomor surat, dan tanggal surat ini. Nah, itu silakan teman-teman menyesuaikan dengan konsep atau format disposisi yang teman-teman buat ya untuk susunannya. Karena yang saya gunakan saat ini hanya untuk contoh saja, untuk pembelajaran. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ke form utama. Nah, di form utama ini kan masih belum ada button untuk menambahkan disposisi dan juga button untuk menambahkan tujuan disposisi. Nah, ini harus kita tambahkan button tersebut atau menu tersebut ya. Oke, baik. Di sini saya sudah tambahkan dua menu tersebut, yaitu menu disposisi dan juga tujuan disposisi. Cara menambahnya sama. Kemudian untuk icon yang digunakan ini juga sudah saya siapkan, jadi teman-teman nanti tinggal sesuaikan saja untuk iconnya. Sekarang kita coba ya, kita aktifkan dulu, pilih form view, kemudian klik lembar disposisi. Nah, seperti ini tujuan disposisi, lalu surat keluar dan surat masuk. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya, kalau misalkan form ini tidak berada di tengah, nah tidak center seperti ini, itu dapat kita atur di pengaturan formnya masing-masing ya. Misalnya untuk surat masuk, surat keluar, disposisi itu harus kita atur. Supaya nanti ketika misalkan dijalankan seperti ini, tidak berada di bawah atau di samping dan lain sebagainya. Nah, caranya seperti ini ya. Design view, kita ke form disposisi dulu. Di sini kita rapikan. Lalu di sini kita akan pilih auto centernya untuk form. Ini kita pilih yes. Nah, kemudian di surat keluar juga sama. Kita auto centernya di sini kita pilih yes. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk form yang lainnya ya. Jadi semuanya harus auto center. Nah, di sini semua formnya sudah dibuat atau disetting menjadi auto center. Nah, kita tutup aja. Nih, kita pilih yes ya jika ada perubahan. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menambahkan background untuk form utama ini ya, supaya tidak terlalu polos seperti yang kita lihat saat ini. Nah, jadi di bagian tengahnya ini nanti kita akan tambahkan background. Nah, untuk menambahkan background di form utama, sebenarnya tekniknya itu banyak ya, tetapi saya menggunakan teknik yang sering saya pakai. Nah, berikut cara. Pilih form design atau menu design, lalu di sini kita pilih insert image. Pilih browse, kemudian cari background yang sudah teman-teman siapkan. Karena di sini saya menggunakan background dengan tipe filenya adalah PNG dan sudah saya siapkan. Nanti juga di deskripsi video bisa teman-teman download ya, bisa teman-teman pakai. Pilih OK. Nah, lalu kita letakkan di sini seperti ini. Nah, kemudian di bagian property sheet-nya untuk horizontal accord-nya di sini kita pilih bold. Lalu di bagian vertical accord-nya kita pilih bold juga. Nah, maksudnya supaya tampilan form ini besar atau maximize, maka background-nya juga akan mengikuti. Nah, kemudian untuk pilihan selanjutnya, di sini size mode-nya teman-teman bisa pilih clip atau stretch atau zoom ya. Nah, di sini saya akan gunakan pilihan yang stretch saja. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Simpan, kita coba form view. Nah, seperti ini ya. Teman-teman, bagaimana background itu ada di halaman utama. Nah, ini masih bisa kita ganti ya untuk stylenya. Misalnya ini tidak cocok, misalnya stretch ini tidak cocok, ini kita bisa ubah ke bentuk zoom seperti ini. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya, lebih cocok ya, jadi tidak melebar. Nah, ini ya, bagaimana menambahkan background. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan report atau laporan ya. Jadi nanti masing-masing data seperti surat masuk, surat keluar, disposisi, dan tujuan disposisi ini
itu nanti ada reportnya, ada laporannya. Baik, kita akan tambahkan reportnya, klik kanan, pilih Design View, kemudian ini kita simpan dulu, lalu tutup. Nah, supaya reportnya lebih mudah dibuat, teman-teman silahkan klik seperti ini ya, misalnya tabel surat keluar, lalu pilih Create, di sini kita pilih Report. Nanti secara otomatis reportnya akan ada ya. Nah, di sini kita perbaharui dulu page setup-nya, di sini kita pilih Landscape. Nah, di sini kita bisa atur, kita ganti namanya, misalkan data surat keluar ya. Nah, kemudian di sini nomor agenda nih bisa kita perbaharui, nomor surat juga, tanggal keluar, tujuan perihal ya. Jadi ini bisa kita sesuaikan. Kemudian ini kita simpan. Di sini kita akan buat namanya R report surat keluar ya. Oke. Kemudian ini kita tutup karena tidak banyak juga data yang kita desain di sini ya. Ini kita tutup aja. Jadi desainnya bisa teman-teman sesuaikan. Kemudian selanjutnya tabel surat masuk. Nah, ini kita klik lalu pilih Create, lalu silakan aktifkan pilihan report. Secara otomatis akan tampil reportnya. Pilih bagian page setup. Ini kita buat jadi landscape. Nah, kemudian kita dapat menggeser ya, misalnya nomor agenda ini, kemudian nomor surat, tanggal, dan lain sebagainya itu bisa kita sesuaikan ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dulu untuk desain report surat masuk. Nah, ini bisa kita ganti, misalnya data surat masuk. Kemudian ini kita simpan. Di sini kita buat R surat masuk. Ini kita tutup. Nah, kemudian untuk disposisi surat, di sini kita bisa gunakan pilihan query ini saja ya, karena di query ini kan lebih lengkap. Di situ ada surat masuk, kemudian ada data disposisi dan tujuan disposisinya. Kita pilih menu Create, lalu pilih Report. Secara otomatis report akan terbentuk. Di sini kita atur, pilih Landscape, kemudian silakan teman-teman atur untuk lebar kolom dan lain sebagainya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita simpan dulu, nanti kita akan coba perbaharui ya. Kita simpan. Di sini kita buat namanya report disposisi ya. Nah, jangan sampai ada yang sama karena sudah ada dua. Report disposisi, atau begini aja ya, report data disposisi. Nah, supaya tidak sama dengan report yang sudah ada. Nah, ini kita tutup. Nanti silakan didesain sesuaikan ya. Oke, kita tutup dulu. Kemudian selanjutnya adalah tujuan disposisi. Kita pilih menu Create, lalu pilih Report. Nah, di sini kita lihat atau kita perbarui datanya menjadi data tujuan disposisi ya. Nah, ini kita simpan. Kita buat namanya menjadi R tujuan disposisi. Pilih OK. Ini kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan dengan form utama masing-masing report ini ya. Klik kanan pada bagian form utama, pilih Design View. Kemudian kita tambahkan button baru ya, yang fungsinya nanti untuk memanggil report-report ini atau laporan-laporan ini ya. Nah, supaya lebih mudah, ini kita copy saja ya. Copy, lalu kita pastekan di sini. Silakan disusun seperti ini ya. Misalnya kita letakkan di bagian kiri. Di sini saya akan buat namanya adalah laporan ya. Laporan.
Oke, kemudian ini ikonnya kita ganti, kita aktifkan pilihan form design lalu property sheet-nya. Nah, kemudian di sini kita rubah pictures-nya, lalu kita pilih misalnya yang ini ya, yang sesuai. Nah, yang ini saja. Oke, yang sesuai. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan satu form baru. Pilih saja menu Create. Lalu di sini kita pilih pilihan blank form. Jadi formnya kosong aja. Nah, seperti ini. Lalu klik kanan, pilih Design View. Di sini kita tambahkan beberapa button yang digunakan untuk menampilkan report ya. Di sini kita letakkan di sini saja. Kemudian pada pilihan Command Button Wizard, kita pilih pilihan Report Operation di kategorisnya. Kemudian actionnya Open Report. Next, kita pilih yang pertama adalah untuk menampilkan laporan surat masuk. Next ya. Nah, di sini untuk teksnya kita langsung pilih di sini atau kita ganti misalkan laporan surat masuk. Next. Di sini kita pilih finish. Oke, seperti ini dulu ya. Nanti buttonnya bisa teman-teman sesuaikan. Kemudian lanjut. Kita pilih report operation, open report, laporan surat keluar. Next. Di sini kita tulis namanya laporan surat keluar. Kita finish langsung. Lanjut lagi. Nah, yang ini kita pilih report operation, open report, next ya. Lalu di sini kita pilih pilihan R data disposisi. Next, di sini kita tulis captionnya laporan disposisi. Kita finishkan langsung. Kemudian yang terakhir, ini adalah report operation, open report, back dulu ya. Nah, seperti ini open report. Next, tujuan disposisi. Di sini kita tambahkan data tujuan disposisi ya. Lalu pilih finish saja. Nah, kemudian ini kita sesuaikan. Kita blok seperti ini. Silakan pilih menu arrange. Kemudian pilih stacked ya. Nah, ini kita bisa geser seperti ini. Nah, jadi kalau satu digeser maka yang lain akan ikut bergeser ya. Oke, ini kita geser, kita sesuaikan bentuknya. Nah, seperti ini ya. Silahkan diperbarui dulu satu persatu. Kemudian di bagian property sheet-nya silahkan diklik form. Nah, di sini kita aktifkan di bagian outer itu pop-up-nya yes, dan di bagian modalnya kita pilih yes juga. Lalu ini kita geser seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa aktifkan pilihan di bagian form ya. Pilihan untuk auto centernya kita pilih yes. Nah, kemudian kita nonaktifkan juga ya di bagian form ini. Untuk record selectornya kita no-kan, kemudian navigation buttonnya kita no-kan juga. Nah, untuk border stylenya kita pilih yang dialog. Oke, seperti ini. Jika sudah, di sini kita pilih simpan. Di sini kita buat namanya VRM cetak. Lalu pilih OK. Nah, kemudian kita kembali ke form utama. Ini kita pilih simpan dulu ya. Kita ke form utama. Di bagian laporan ini, silahkan klik kanan lalu pilih build. Nah, di sini yang awalnya untuk memanggil fungsi tujuan disposisi karena di copy, ini kita ubah saja menjadi form cetak. Simpan, lalu kita tutup. Sekarang kita coba aktifkan ya. Form view. Oke, sekarang kita cetak laporan. Nah, di sini akan tampil laporan surat masuk, laporan surat keluar. Kita klik satu persatu.
Nah, di sini tidak tampil karena kita belum mengaktifkan fungsi modal dan pop-up pada report yang kita buat tadi ya. Nah, ini kita tutup juga. Nah, ini kan tampil ya. Nah, di sini kita harus aktifkan terlebih dahulu. Oke, kita aktifkan dulu di bagian ini, desain view-nya, R data disposisi. Silakan di bagian report, di bagian outer, di sini kita aktifkan pop-up-nya yes dan modalnya yes juga. Kemudian di bagian event, unload-nya ini sama. Ini kita aktifkan macro builder. Lalu di sini kita tambahkan fungsi maximize window. Save, tutup. Nah, kemudian lanjut ke surat keluar. Design view. Nah, di bagian outer, pop-up-nya yes. Di sini kita pilih yes juga. Nah, di bagian event, di sini kita aktifkan macro builder-nya, maximize window. Simpan, lalu kita tutup. Oke, kemudian di surat masuk, klik kanan design view, outer-nya kita pilih yes dulu. Ini kita pilih yes. Kemudian di bagian event, di bagian unload-nya, macro builder, maximize window. Lalu kita simpan dan kita tutup. Kemudian tujuan disposisi, design view. Ini di bagian outer-nya, kita aktifkan pop-up dan modalnya. Event-nya di bagian unload, ini kita pilih macro builder, lalu di sini kita pilih maximize window. Save, close. Oke, kita tutup semua dulu, close all, jangan lupa disimpan. Kemudian kita coba aktifkan form utama, laporan, kita coba cetak laporan surat masuk. Nah, sekarang sudah tampil ya. Nah, untuk report ini silakan teman-teman sesuaikan supaya tampilannya bisa lebih bagus lagi seperti yang saya contohkan. Laporan surat keluar juga sama. Kemudian laporan disposisi juga sama ya. Nah, ini ada yang terpotong. Kemudian laporan tujuan disposisi. Nah, ini belum selesai tadi ya, maximize window-nya. Nah, seperti itu ya bagaimana cara membuat atau menampilkan laporan masing-masing data dari tabel surat masuk, surat keluar, disposisi, dan tujuan disposisi. Oke, baiklah, demikian tutorial bagaimana membuat aplikasi pencatatan surat masuk dan juga surat keluar, dan juga dilengkapi dengan disposisi untuk surat masuk menggunakan aplikasi Microsoft Access. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, silakan tanyakan di kolom komentar. Atas perhatian teman-teman semua diucapkan terima kasih.